Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Alhamdulillah akhirnya Gross TV selesai juga pelantikan pengurus wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah wilayah Jawa Tengah. Ya. Dan di hadapan Gross TV ada Bang Wedi Asmara SH MKN. Ini dari Kulon Progo. Oh tahu, sudah pindah ke Sukoharjo. Tapi pertanyaannya bukan mengenai pelantikan. Bang Widi, ya. Tanggapan dikit dong mengenai ini kan marak ya. Ya. Dan tadi juga semalam Gross sudah wawancara dengan Ketua Bengwil seputar permasalahan tersebut. Tanggapannya gimana melihat kasus yang terakhir ini? Ya, kalau saya sependapat ya apa yang disampaikan Pak Widi selaku Ketua Bengwil INI dan IPAT untuk sekarang untuk di Jawa Tengah, bahwa memang kita harus mengedepankan asas praduga tidak bersalah, kan seperti itu. Jadi juga perlindungan terhadap teman-teman itu jangan yang selama ini kan kita merasa kita seolah-olah kayak dilepas. Nah, tapi dengan statementnya Pak Widi kemarin saya sangat setuju karena kita merasa organisasi itu hadir. Jadi permasalahan itu benar atau salah itu harus kita istilahnya kita pahami kasusnya benar-benar. Jadi jangan sampai seharusnya kita tidak bersalah tetapi divonis bersalah, dan juga sebaliknya mungkin kasusnya kita bukan pidana seperti halnya dikatakan Mas Widi, mungkin hanya masalah kode etik tetapi kita bisa dipidanakan. Jadi seperti itu. Nah, ada yang menggelitik pertanyaan nih, kalau kita telusuri kasus-kasus ini kan apakah sudah hal biasa menurut Bang Dedi ya, Bang Wedi, Bang Wedi, Bang Asmara, Bang Wedi, ketika ada pekerjaan di luar wilayah, apakah sudah merupakan hal biasa meminta bantuan terhadap teman sejawat di wilayah tempat objek itu berada? Ya, sebenarnya masalah itu banyak sering dibahas ya, untuk masalah pada saat kita upgrading atau sudah benar memang ada, dan yang bermasalah seringnya ya yang seperti itu, dalam artian yang tidak sesuai dengan prosedurnya. Misalnya kalau titip kan harusnya itu kan dari sana pakai surat kuasa dan lain sebagainya yang dibuat oleh notaris yang berwenang gitu. Jadi jangan misalnya tahu-tahu sudah kita tinggal pengesahan, itu jangan sampai hal itu terjadi. Berarti karena pembuatan akta tetap di tempat objek itu yang berada. Iya, misalnya kalau PPAT tidak bisa kan berarti secara notaris. Permasalahan itu ternyata palsu kan tidak ada salahnya kalau kita menerima surat kuasa, kita kontak dengan notaris yang membuat surat kuasa, barangkali kuasa itu tidak benar kan begitu. Karena memang dari notarisnya kita kontak memang sudah itu memang kuasa dari saya dan benar, ya sudah lanjut saja. Jadi nggak ada salahnya kita budayakan untuk konfirmasi. Jangan asal percaya gitu ya, walaupun teman baik. Ya, walaupun bukan walaupun teman baik, karena bisa saja kan ada staf yang tidak benar, dia diiming-imingi mungkin dengan uang atau apa, terus akhirnya dia memalsukan, juga tidak menutup kemungkinan. Kan notarisnya tidak tahu karena yang menggarap stafnya dilempar ke sejawat di wilayah lain. Karena kan kita nggak memungkiri bahwa ada juga notaris pegawai notaris yang nakal seperti itu. Ada juga oknum loh, ini bukan semua pegawai notaris. Berarti kehati-hatian ya? Iya, faktor kehati-hatian itu harus dimiliki oleh semua notaris ketika mendapat pekerjaan dari teman dari wilayah lain. Iya. Ada yang disampaikan terakhir sebagai closing statement Bang Widi mengenai kasus ini dan disambung dengan tanggapan dari Ketua Bengwil. Ya, kalau saya sih melihat dari kasus yang marak ini ya saya sendiri sebagai notaris merasa kayak jadi kecil gitu. Karena apa? Karena seolah-olah kita yang dituduh gitu. Kita yang dituduh tanpa melihat prosedurnya bagaimana, hanya orang yang enggak ngerti apa-apa, keinginannya supaya kita dipidanakan. Nah kan itu kan kita juga belum tentu itu kita juga salah. Terus untuk yang teman-teman yang lain, saya kira
kita budayakan untuk budaya konfirmasi. Jadi kalau kita menerima akte dari teman lain, misalnya dia bikin surat kuasa menjual dan lain sebagainya, sebaiknya kita konfirmasi kepada notaris tersebut yang membuat surat kuasa. Jangan sampai apalagi menerima akte yang sudah dibuatkan sana. Tinggal tanda tangan. Ya, tinggal tanda tangan, sudah ada tanda tangannya, itu haram hukumnya bagi saya. Haram. Ya, haram hukumnya. Jadi jangan sampai terjadi. Ya, jadi saya kira itu aja. Hati-hatian, kewaspadaan perlu dijaga. Ya. Oke, terima kasih Bang Wedi atas waktu singkatnya. Demikian Grosever, sampai jumpa di liputan dan bincang santai Gros TV selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.